Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Setiawan Hidayat dari kelas 2B Penyas, NPM 192191046. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang telaah kurikulum Penyas, pengertian RPP. RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP adalah pegangan seseorang guru dalam mengajar. Dalam kelas RPP dibuat untuk membantu guru dalam belajar mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan dasar pada hari tersebut. RPP berisi pengetahuan dan yang berkenaan dengan pikiran atau proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat pengertian belajar mengajar berlangsung. Kemungkinan pelaksanaan pembelajaran sesuai rencana. Pelaksanaan pembelajaran yang telah direncanakan atau tidak direncanakan karena proses pembelajaran bersifat situasional. Karena itu proses pembelajaran apabila perencanaan disusun secara matang, maka proses dan hasil pembelajaran tidak akan jauh dari perkiraan. Menurut Permendikbud nomor 56 tahun 2013 tentang standar proses rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk suatu pertemuan atau lebih. Selanjutnya di sini saya akan sedikit menjelaskan contoh rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Misalkan sekolah di SMK 1, mata pembelajaran Penyas Orkes atau Penyas, kelasnya kelas 1, materi pokoknya permainan sepak bola, alokasi waktunya 6 JP atau 6 kali 45 menit. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah pendidik mengetahui tentang permainan sepak bola, dan yang kedua adalah pendidik mampu membuat bola, latihan sepak bola, passing, kontrol, dribble, dan shooting. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu menerapkan bola latihan yang dibuat. Yang selanjutnya adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang selanjutnya adalah merancang pola penyerangan dan penahanan salah satu permainan sepak bola besar. IPK terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah mengetahui tentang permainan sepak bola. Yang kedua adalah menentukan variasi latihan sepak bola. Yang ketiga adalah mengetahui manfaat dan latihan tersebut. Yang selanjutnya KD atau kompetensi dasar. Mempraktekkan hasil rancangan pola penyerangan dan pertahanan salah satu permainan sepak bola besar. Yang selanjutnya adalah IPK melakukan latihan yang dibuat dan disosialisasikan kepada peserta didik yang lain. Yang kedua, mampu menerapkan hasil latihan dalam permainan sepak bola, baik peraturan sebenarnya ataupun modifikasi. Yang selanjutnya adalah materi pembelajaran. Sepak bola merupakan permainan beragu. Masing-masing regu terdiri atas 11 pemain dan salah satunya adalah penjaga gawang.
Berikut beberapa teknik dasar dalam permainan sepak bola. Yang pertama adalah passing menggunakan kaki bagian dalam. Cara melakukannya adalah badan menghadap sasaran. Yang kedua adalah kaki tumpu berada di samping bola, ujung kaki menghadap sasaran. Yang ketiga adalah kaki yang untuk menendang ditarik ke belakang dan diayunkan ke depan sehingga mengenai bola. Yang keempat adalah perkenaan kaki pada bola bagian tengah, kaki bagian dalam mengarah bola mata kaki. Yang kelima adalah mengelentangkan kaki pada saat mengenai bola ditengahkan. Yang keenam adalah kemudian kaki tending diangkat menghadap sasaran. Yang kedua adalah mengontrol bola dalam kaki bagian dalam. Cara melakukan mengontrol bola adalah yang pertama posisi badan segaris dengan datangnya bola. Yang kedua adalah kaki tumpuan mengarah pada bola dengan lutut sedikit ditekuk. Yang ketiga kaki mengontrol diangkat sedikit dan dengan permukaan kaki bagian dalam dijalurkan ke dalam garis dengan datangnya bola. Yang keempat bola menyentuh kaki versi di bagian dalam atau mata kaki saat menyentuh bola. Kaki dilemaskan. Yang kelima adalah kaki mengontrol bersama bola berhenti di bawah badan tepat di depan kaki. Yang keenam adalah pengamatan mata mengikuti jalannya bola sampai bola berhenti. Yang ketujuh adalah kedua tangan direntangkan untuk menjaga keseimbangan. Yang ketiga adalah menggiring bola. Menggiring bola dengan menggunakan kaki. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pandangan mata ke arah bola. Yang kedua adalah kepala dan badan di atas bola. Yang ketiga adalah bola didorong dengan menggunakan kaki. Yang keempat adalah ujung kaki mendorong bola menghadap ke tanah. Yang kelima adalah ketika berlari kaki melangkah pendek. Selanjutnya adalah shooting. Cara melakukannya adalah posisi badan di belakang bola sedikit condong ke depan. Lalu kaki tumpuan ditekukan di samping bola dengan ujung kaki menghadap ke sasaran dan lutut sedikit ditekuk. Yang ketiga adalah kaki tending berada di belakang bola dengan punggung kaki menghadap ke sasaran. Yang keempat adalah kaki tending diayunkan ke dalam ke depan sehingga mengenai bola. Yang selanjutnya adalah metode pembelajaran. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama saintifik, yang kedua adalah demonstrasi dan eksperimen, yang ketiga adalah melatih teknik peronggaan dan berpasangan atau berkelompok. Yang selanjutnya adalah sumber belajar. Yang selanjutnya adalah media pembelajaran. Sarana dan prasarana fluid harus disediakan. Bola sepak, kun, stopwatch, pelanggaran lapangan sepak bola. Yang selanjutnya adalah sumber belajar. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama mengondisikan siswa di lapang dengan mempersensi siswa atau mengabsensi siswa. Yang kedua adalah menyampaikan kompetensi dasar yang akan diajarkan. Yang ketiga adalah menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang keempat adalah meminta beberapa orang peserta didik
mengemukakan tentang pengalaman tentang permainan sepak bola. Yang kelima adalah melakukan pemanasan, dan yang keenam adalah guru atau pelatih membagi peserta didik dalam kelompok-kelompoknya. Kegiatan ini mengenai peserta didik mengamati salah satu teman yang meragakan gerakan passing, kontrol, dribble, dan shooting sepak bola. Guru menilai keterampilan siswa dan mengamati pemainnya. Siswa mengajukan pertanyaan berdasarkan pengamatan mereka. Yang selanjutnya siswa mengajukan pertanyaan mengenai beberapa cara melakukan gerakan passing, kontrol, dribble, dan shooting sepak bola. Yang terakhir atau yang ketiga adalah guru memberikan kesempatan bagi peserta didik yang ingin menanggapi atau menjawab pertanyaan siswa lainnya. Yang selanjutnya adalah mencoba. Peserta didik membentuk kelompok dengan jumlah yang sama. Banyak guru mengatur formasi barisan peserta didik. Peserta didik dalam kelompok diminta melakukan beberapa variasi latihan, misalnya latihan passing, kontrol, dribble, dan shooting sepak bola. Guru menilai keaktifan dan kerjasama kelompok peserta didik dalam melakukan variasi latihan passing, kontrol, dribble, dan shooting sepak bola. Peserta didik menganalisis dari hasil latihan yang sudah dilakukan secara bergilir. Setiap kelompok diberi kesempatan melakukan permainan sepak bola dengan aturan asli ataupun modifikasi. Selanjutnya adalah yang terakhir, penilaian hasil pembelajaran. Yang pertama adalah penilaian efektif. Penilaian efektif diamati secara observasi selama pembelajaran berlangsung. Yang kedua adalah penilaian kognitif. Penilaian kognitif dilihat dari pengetahuan peserta didik tentang materi yang diajarkan. Misalkan permainan sepak bola. Yang pertama adalah sebut dan jelaskan macam-macam passing dalam sepak bola. Misalkan setelah satu orang murid dapat menjawab pertanyaan tersebut, maka seorang pendidik atau guru akan memberikan nilai yang tepat atau nilai yang cocok bagi setiap peserta didiknya. Misalkan guru memberikan nilai A, menyebutkan dan mampu menerangkan dengan lengkap dan jelas. Terus seorang guru memberikan nilai B, menyatakan seorang siswa menyebutkan dan menjelaskan kurang jelas. Yang terakhir, yang seorang guru memberikan nilai C itu hanya mampu menyebutkan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.